Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Verti. Mari kita jelajah Monumen Palagan Ambarawa beserta sejarah kepemimpinan Jenderal Sudirman. Palagan Ambarawa merupakan awal melesatnya karir Bapak Sudirman. Sebagai panglima pada saat itu, Pak Sudirman mengutus Letkol Isdiman untuk memimpin pertempuran di Ambarawa. Namun, Pak Isdiman gugur di pertengahan pertempuran. Perjuangan Palagan Ambarawa kemudian dilanjutkan oleh Bapak Sudirman. Melalui Perang Ambarawa, nama Sudirman semakin banyak dikenal masyarakat karena prestasi keberhasilan dalam memimpin pasukan. Monumen Palagan Ambarawa ini didirikan pada tahun 1972 sampai dengan 1974, tepatnya dibangun selama 2 tahun. Di mana untuk proses pendanaannya itu dibangun secara gotong royong, didanai oleh Kodam seluruh Indonesia dengan petunjuk Bapak Soeharto. Kemudian Monumen Palagan Ambarawa ini didirikan tepatnya di Ambarawa karena di Ambarawalah yang menjadi pusat titik pertempuran di medan perang Palagan Ambarawa. Jadi Bapak Jenderal Sudirman itu adalah salah satu panglima perang di divisi Jawa Tengah pada saat itu. Beliau yang memimpin pertempuran-pertempuran secara gerilya di kawasan Jawa Tengah. Beliau adalah panglima divisi 6 Purwokerto. Beliau memerintahkan ajudannya untuk melakukan agresi perang di Palagan Ambarawa. Yang ditugaskan adalah Bapak Isdiman. Tepatnya pada bulan Oktober, November, dan juga Desember. Tetapi di pertengahan tugasnya, Bapak Letkol Isdiman terlebih dahulu gugur karena tertembak oleh pesawat Cocor Merah. Kemudian Bapak Jenderal Sudirman datang ke Ambarawa untuk meneruskan perjuangan dari Bapak Letkol Isdiman tersebut. Bapak Jenderal Sudirman itu lahirnya di Yogyakarta. Beliau pada saat umur 25 tahun, beliau sudah menjadi komandan strategi militer di Purwokerto karena beliau adalah salah satu murid dari Hasbullah atau pembela agama Islam yang ikut serta dalam pertempuran di Palagan Ambarawa. Kemudian beliau ikut serta dalam TKR dan juga BKR karena beliau adalah salah satu orang yang brilian. Beliau kemudian diangkatlah menjadi salah satu orang kepercayaan yang menjadi pemimpin strategi perang. Kemudian tepat pada umur 30 tahun, beliau sudah menjadi komandan divisi militer di Jawa Tengah. Beliau yang memimpin strategi-strategi peperangan yang salah satunya di Palagan Ambarawa. Beliau memberikan sebuah strategi perang, menggunakan strategi perang yang bernama taktik sumpit udang. Secara serempak menggunakan sebuah taktik perang yang bernama taktik perang sumpit udang, di mana ketika musuh masuk dalam kawasan Ambarawa sebelum memasuki Yogyakarta, terlebih dahulu dikepung dari 4 penjuru, yaitu dari depan, belakang, samping kanan, dan juga samping kiri, sehingga musuh tidak dapat bergerak, sehingga peperangan di Palagan Ambarawa bisa dimenangkan oleh Bapak Jenderal Sudirman. Bapak Sudirman mengerahkan bala pasukan dari Yogyakarta, Temanggung, dan Magelang untuk mengepung Belanda dan sekutunya di Ambarawa. Ambarawa memiliki posisi yang strategis karena terdapat benteng-benteng pertahanan yang kuat dari lawan. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan Nika tiba di Ambarawa, memicu ketegangan di tengah awal kemerdekaan Indonesia. Namun, pertempuran besar baru dimulai pada tanggal 12 Desember 1945. Selama 3 hari, pasukan Indonesia bertempur sengit dan berhasil mengalahkan Nika pada tanggal 15 Desember 1945. Kemenangan ini dikenang sebagai Hari Infanteri. Jadi untuk strukturnya,
Yang jelas untuk Panglima tertinggi itu berada pada Bapak Sudirman. Kemudian untuk susunan, untuk Panglima Divisi kawasan Ambarawa itu dipegang oleh Bapak Gatot Subroto. Kemudian di bawahnya itu untuk Komandan Strategi Militernya itu oleh Bapak Letkol Isdiman. Tetapi karena Bapak Letkol Isdiman sudah gugur, kemudian dilanjutkan langsung, dipimpin langsung oleh Bapak Jenderal Sudirman itu sendiri, dibantu oleh para tokoh-tokoh pejuang lainnya seperti Bapak Soeharto, Bapak Sarwo Edi, dan juga tokoh-tokoh lainnya yang ikut serta dalam pertempuran di Palagan Ambarawa. Sebenarnya beliau itu nggak punya background sebagai seorang militer sebelumnya. Karena setahu saya beliau itu pernah masuk sekolah guru, kemudian pernah berkarir menjadi guru dan kepala sekolah di sekolah Muhammadiyah. Baru kemudian ketika Jepang masuk ke Indonesia di tahun 1944, beliau bergabung ke dalam Satuan Peta. Saya pernah baca beberapa narasi sejarah lisan, itu kan dalam konteks pertempuran Ambarawa sendiri itu bukan cuma ini ya, milisi TKR yang berperan serta, tapi rakyat juga banyak terlibat dalam aksi di pertempuran Ambarawa itu. Misalnya ibu-ibu yang terlibat di dapur umum kayak gitu, atau masyarakat yang juga terlibat melakukan sabotase tertentu gitu, misalnya pengerusakan jalan. Bersamaan ketika peristiwa Ambarawa itu ada rapat untuk memilih siapa yang jadi Panglima TKR atau Panglima TNI kalau bahasa sekarang. Pada waktu itu nama yang muncul adalah nama Urip Sumoharjo gitu. Tapi kemudian nama Sudirman juga muncul. Sudirman tuh kemudian menang lewat suara yang nggak cukup ini ya, maksud tuh cukup bersaing kayak gitu. Kalau saya nggak salah itu vote-nya itu tuh 22 lawan 21 gitu, hanya beda 1 suara gitu. Nah, itu menandakan bahwa peristiwa Ambarawa tadi itu dianggap sebagai prestasi yang gemilang kayak gitu. Karena memang kalau kita bandingkan dengan peristiwa pertempuran di wilayah-wilayah lain ya, itu tidak banyak peristiwa yang peristiwa pertempuran itu memunculkan hasil pasukan musuh itu mundur kayak gitu. Di mana-mana rata-rata itu ya pihak Indonesia itu kalah kayak gitu, kemudian menimbulkan banyak korban. Sejarah singkat yang telah dipaparkan. Perjalanan karir Jenderal Sudirman awalnya adalah guru, kemudian menjadi tentara keamanan rakyat, terpilih menjadi panglima, hingga menjadi Jenderal Besar Indonesia. Begitulah sejarah singkat tentang berdirinya Palagan Ambarawa, beserta jejak kepemimpinan Jenderal Sudirman. Terima kasih.